Meninggalnya bintang film Air Terjun Pengantin, Nani Darham, karena dugaan malpraktik tindakan sedot lemak di salah satu klinik terkenal di daerah Jakarta pada 21 Oktober 2023 lalu, tampaknya masih menjadi misteri. Merasa harus mengusut tuntas penyebab kematian Nani Darham, sang kakak Indri Darham akhirnya membeberkan kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada klinik tempat Nani Darham melakukan tindakan sedot lemak. Maka inilah 5 fakta di balik kejanggalan kematian Nani Darham yang diduga jadi korban malpraktik sedot lemak versi Cumi Top 5. Kepergian Nani Darham yang cukup mendadak tentu meninggalkan duka yang begitu mendalam untuk keluarganya. Diketahui perempuan berusia 37 tahun itu diduga mengalami malpraktik saat menjalani operasi sedot lemak di klinik kecantikan kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Nani Darham dikabarkan menjalani operasi sedot lemak atau liposuction 2 bulan usai melahirkan anak keduanya. Namun, perlu dicatat bahwa dokter kandungan Nani Darham sebelumnya menyarankan agar operasi dilakukan setidaknya 6 bulan setelah melahirkan. Meski demikian, Nani Darham memilih untuk tetap menjalani operasi sedot lemak di klinik tersebut. Itulah yang membuat pihak keluarga bersedih, mengingat buah hati Nani Darham masih membutuhkan ASI. Korban Nani kan seorang ibu yang baru melahirkan 2 bulan ya, pada bulan Agustus gitu. Kemudian Nani kan menjalani check up rutin ke dokter kandungan gitu. Jadi pada tanggal 5 Oktober sebetulnya Nani bertemu dengan dokter kandungan yang bernama Dr. Diana Muria gitu. Dr. Diana ini pada saat Nani menyampaikan rencana untuk melakukan operasi sedot lemak itu sudah menyarankan bahwa minimal harus ada tenggang waktu 6 bulan. Nah ternyata keesokan harinya tanggal 6 Oktober korban Nani ini kan pergi konsul ke 2 klinik, yaitu ke Lips Clinic dan ke The Clinic. Nah persoalan adalah di The Clinic Nani bertemu dengan seorang dokter yang memberikan jaminan bahwa si dokter tersebut mampu untuk melakukan operasi sedot lemak meskipun korban Nani baru melahirkan dalam tenggang waktu 2 bulan gitu. Jadi pada saat konsul itu si dokter memperlihatkan perangkat tablet, diperlihatkan seperti begini pasien yang sedang operasi sedot lemak itu hanya dibius lokal dan pasien masih bisa bermain handphone gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang menarik perhatian korban Nani untuk melakukan operasi sedot lemak. Menurut pihak keluarga dan kuasa hukum Hartono Tanuwijaya, mereka merasa adanya kejanggalan pada klinik tempat Nani Darham melakukan tindakan sedot lemak tersebut. Ya, kuasa hukum mengungkapkan bahwa sebenarnya pihak keluarga tak mengetahui jika adanya perubahan tindakan tepat di saat detik-detik operasi akan dilakukan. Nah kemudian pihak The Clinic memajukan jadwal untuk operasi sedot lemak tadi yang tadinya tanggal 6 atau 7 November ke tanggal 21 atau 24 November, Oktober. Nah hal ini yang tidak kita ketahui, apa motivasi dari The Clinic memajukan jadwal operasi sedot lemak yang korban Nani menginginkan pada tanggal 6 atau 7 November menjadi tanggal 21 atau 24 gitu. Nah pada kurun waktu itu sebetulnya korban Nani sudah ada beberapa kali melakukan konsultasi. Tetapi dari pihak The Clinic kan selalu meyakinkan bahwa operasinya ringan, hanya 2 jam, bisa pulang pada hari yang sama. Kemudian juga pada saat Nani bertanya apakah operasi ini harus dijalankan satu persatu atau bisa sekaligus untuk beberapa titik operasi, pihak The Clinic juga menyatakan bahwa mereka sudah melakukan konfirmasi dengan dokter bahwa meskipun Nani ini menyusui tetapi aman bagi seorang ibu yang menyusui gitu. Nah alhasil Nani kemudian menyetujui bahwa pelaksanaan tindakan operasi itu pada tanggal 21 Oktober 2023. Nah persoalan muncul sebetulnya adalah pada saat tanggal 21 itu korban Nani datang bersama rekannya yang bernama Erika
itu bertemu dokter Danu pada sekitar jam 2 siang. Nah pada jam 2 siang sampai jam 2.25 menit itulah terjadi komunikasi baru yang mana korban Nani ditawarkan untuk menambah titik operasi di bagian bokong dan bagian pinggang belakang dengan menambah biaya operasi sampai 300 juta gitu. Tetapi kurang diupdate mengenai jam operasi, bahwa yang tadinya jam operasinya 2 jam itu ternyata berubah menjadi 5 jam. Jadi pihak keluarga dalam hal ini tidak mendapatkan update adanya perubahan jam operasi sampai 5 jam. Meski menyayangkan keputusan Nani Darham melakukan operasi sedot lemak, padahal baru saja 2 bulan melahirkan, sang kakak tampak mencoba untuk menerima dan ikhlas. Lantas sebenarnya apa alasan Nani Darham nekat melakukan operasi sedot lemak meski baru 2 bulan melahirkan? Saya rasa setiap ibu yang pernah melahirkan, saya belum pernah ya, pasti punya rasa rendah diri atau insecurity yang muncul setelah pasca melahirkan gitu kan. Jadi itu yang mungkin Nani sendiri baru bisa jawab ya, saya nggak bisa menjawab atas diri dia apa yang dilakukan, tapi saya rasa kadang ada juga mungkin baby blues ya, saya nggak tahu juga adik saya gitu ya, saya juga nggak tahu alasannya apa. Tapi yang pasti walaupun ada niat melakukan di luar negeri, tapi kenapa dia bisa terbuai oleh janji-janji. Terus terang di hari H saya juga deg-degan ya, karena ini memang kami awam dengan operasi plastik, ini pertama kali juga gitu kan. So jadi di hari H saya cuman menanyakan, Nani gimana kamu akan melaksanakan prosedur gitu kan. Ya gugup tapi saya excited. Karena saya percaya dengan dokter ini, saya yakin, intinya dia yakin ini akan berjalan dengan lancar. Tapi alangkah sedihnya ternyata adik saya malah berpulang. Jadi itu yang shock. Meski merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah, nyatanya hal tersebut belum menjamin keselamatan nyawa seseorang. Iya, hal itu terjadi pada Nani Darham yang meskipun hasil tes darah sebelum operasi menunjukkan kondisi baik, namun nyatanya Nani Darham mengalami komplikasi serius 5 menit setelah operasi selesai. Menurut informasi, Nani Darham sampai harus dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suyoto Bintaro lantaran mengalami kondisi kritis. Dan pada akhirnya, Nani Darham meninggal dunia lebih dulu sebelum tiba di rumah sakit dengan luka atau darah pada mata dan hidungnya. Jadi kita pertama kali dapat kabar dari James. Erika juga, Erika pertama kali menginformasikan kalau doain ya, ini Nani terjadi komplikasi, aku deg-degan gitu kan, ini aku lagi ngikutin di belakang mobil ambulans di belakang gitu, udah mulai tuh. Jantung saya kayaknya mau udah loncat dan udah langsung saya berdoa juga berharap jangan sampai adik saya kenapa. Terus selang beberapa menit ataupun mungkin saya nggak tahu ya, pas setengah jam ya, pokoknya terasa waktu tuh cepat sekali gitu ya, saya dapat konfirmasi dari James. Ini dokter bilang, saya udah di rumah sakit gitu ya, dokter bilang Nani udah tiada. Saya lihat darah dari mata dan hidungnya gitu kan. My wife passed away. Dia langsung menangis dengan tears, dan kita pun langsung teriak shock. Gak mungkin adik saya udah meninggal. Gak mungkin, masa mereka gak melakukan apapun untuk menolong adik saya gitu. Apa yang udah mereka lakukan, apa yang dokter udah lakukan, kok bisa sampai terjadi hal ini. Jadi itu langsung menjadi tangis besar dan shock. Akibat tudingan malpraktik operasi sedot lemak yang menyebabkan kematian Nani Darham pada 21 Oktober lalu, klinik kecantikan yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan itu akhirnya resmi ditutup. Ya, hal tersebut diungkap langsung oleh kuasa hukum Hartono Tanuwijaya. Namun, bagaimanakah hal tersebut menurut pandangan Dr. Tompi?
Sejauh ini belum ada pernyataan apapun dari klinik, tetapi yang saya bisa infokan adalah bahwa info yang mengalir dari penyidik Polres Jakarta Selatan bahwa The Clinic di lokasi Jalan Cepete Utara nomor 40D ini sudah dicabut izinnya. Gini, yang pertama kita tidak bisa langsung menyimpulkan itu adalah sebuah malpraktek atau bukan, ya. Tapi kan kalau secara awam, media atau bahkan pengacara seringkali semua kasus yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan proses operasi, rumah sakit atau apapun, kalau nggak sesuai dengan mereka, musibah, semua langsung disebut malpraktek dulu gitu. Nah, kita harus bisa membedakan antara malpraktek atau komplikasi medis. Ini dua hal yang sangat berbeda sih. Saya rasa jangan terlalu buru-buru ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah liposuction. Liposuction ini kan prosedur yang sebenarnya cuma bikin lubang kecil. Saya sempat lihat di YouTube kalau nggak salah tuh ada beritanya terdapat 3 luka kecil gitu kan ya, katanya. Ya itu pasti luka mau masukin kanul, itu semua dokter prosedur liposuction pasti melakukan luka kecil, lukanya kecil banget segini doang nih, ya. Kecil tuh di beberapa titik memang buat masukin cairan, buat ngeluarin selang yang akan kita sedot. Jadi itu bukan lantas ada luka itu lantas malpraktek, bukan. Jadi harus cari tahu dulu penyebab kematiannya apa. Apakah itu berhubungan langsung dengan prosedur? Apakah disebabkan oleh prosedur? Apakah merupakan suatu komplikasi atau side effect dari tindakan? Nah itu lain lagi tuh.